Bahkan sejak belajar saja, kita itu status kita sudah mulia. Kalau ada orang tanya mau kemana Mas belajar, itu statusnya sudah beda dibandingkan mau kemana nongkrong, ngopi, itu kan beda. Belajarnya saja itu statusnya sudah tinggi. Kalau sedang ngapain, sedang membaca buku, itu kan rasanya beda. Sedang ngapain, sedang nongkrong, main game, ngeslot, apa-apa, dan sejenisnya, itu kan rasanya beda. Jadi prosesnya saja itu sudah mulia. Ilmunya sendiri juga mulia. Dan tujuan atau buahnya ilmu itu juga mulia. Jadi bahkan sejak prosesnya, yang proses itu tentu saja diawali dari niat, kita itu sudah naik derajat kalau menempuh jalan ilmu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Imam Ghazali, ilmu itu dirinya sendiri mulia, tujuannya juga mulia, bahkan proses memperolehnya pun mulia. Kita itu kalau sudah masuk ke dunia ilmu, ke jalan ilmu, bahkan sejak belajar saja, kita itu status kita sudah mulia. Kalau ada orang tanya mau kemana Mas belajar, itu statusnya sudah beda dibandingkan mau kemana nongkrong, ngopi, itu kan beda. Belajarnya saja itu statusnya sudah tinggi. Kalau sedang ngapain, sedang membaca buku, itu kan rasanya beda. Sedang ngapain, sedang nongkrong, main game, ngeslot, apa-apa, dan sejenisnya, itu kan rasanya beda. Jadi prosesnya saja itu sudah mulia. Ilmunya sendiri juga mulia. Dan tujuan atau buahnya ilmu itu juga mulia. Jadi bahkan sejak prosesnya, yang proses itu tentu saja diawali dari niat, kita itu sudah naik derajat kalau menempuh jalan ilmu. Makanya mari, kalau bisa kita jadikan setiap detik hidup kita itu nuansanya ilmu. Meskipun di sekeliling kita tidak begitu. Saya di beberapa kesempatan tanya pada audien, kira-kira Indonesia ini atmosfernya ilmu, apa politik, apa hiburan? Menurutmu kira-kira yang paling dominan apa? Politik, apa ilmu, apa hiburan? Terserah jawabanmu, tapi yang jelas masih belum ilmu. Jadi atmosfer hidup kita masih belum ke situ. Padahal yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Baik, makanya eman-eman kalau kesini sampean niatnya hanya pingin nonton keramaian, apalagi nonton saya. Niatnya belajar ya. Apalagi malam hari ini temanya sebenarnya tentang diri kita. Jadi malam hari ini kita membahas salah satu insting yang ada dalam diri kita. Karena ini sifatnya insting, kalau dalam bahasa agama itu dekat dengan fitrah, kondisi alami yang sudah ada dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, dia bisa jadi masalah. Nah, malam hari ini kita belajar salah satu jenis insting yang dikenal sebagai herd instinct. Herd instinct itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu biasanya apa? Insting atau dorongan jiwa. Herd itu kawanan atau kumpulan. Jadi dorongan jiwa kita untuk bersosialisasi, untuk hidup bersama orang lain.
Jadi ini salah satu insting kita, salah satu dorongan jiwa. Kita tidak perlu belajar, otomatis kita punya dorongan itu insting. Sama kayak dorongan jiwa untuk menikah, dorongan jiwa untuk dan lain sebagainya. Insting itu ada yang mengkategorikan 3. Selain herd instinct, ada self-preservation instinct, ada race preservation instinct. Selain dorongan untuk berkelompok, berkerumun, ada dorongan untuk menjaga diri kita. Makanya dalam diri kita ada beberapa aspek yang muncul begitu saja. Misalnya naluri untuk mencari makanan, naluri untuk melindungi diri, tidak ingin diganggu, naluri untuk ingin tahu. Di situ orang yang ingin tahu itu kenapa? Ya biar saya selamat, ini ada banyak hal yang harus saya ketahui. Ini self preservation. Termasuk sifat agresif kadang-kadang kita awas jangan ganggu saya tak sikat. Itu sebenarnya defense kita, itu karena dorongan jiwa untuk self preservation. Itu otomatis sudah. Kalau ada orang mau mukul kalian, tangannya baru ngangkat saja kalian sudah ancang-ancang. Kenapa? Dorongan jiwamu ini ada ancaman dari luar ini. Ini self preservation namanya. Termasuk dorongan jiwa untuk makan. Mencari makan itu dorongan. Tidak perlu pakai diskusi, begitu perutmu lapar, ya kamu tetap bergerak mencari makanan. Jadi tidak perlu kamu pakai seminar, Pak, perut saya kok kerucuk-kerucuk ya Pak, ini memahaminya pakai teori apa ya, filsafat apa ya. Tidak capek-capek begitu, wis pokoknya ayolah lapar ya makan saja, ngantuk ya tidur saja. Ini namanya self-preservation instinct. Termasuk menghindari rasa sakit, rasa tidak enak. Jadi kita itu ingin nyaman, ingin enak, maka kita secara tidak sadar punya kecenderungan menghindar dari rasa tidak enak. Pingin sih ikut ngaji filsafat, tapi ternyata teman saya yang paling saya benci sudah berangkat duluan. Males mau ke sana, lihat wajahnya saja sudah mules aku misalnya. Jadi, kamu terus tidak jadi berangkat. Kenapa? Kamu ingin nyaman. Jadi itu salah satu dorongan jiwa, namanya self-preservation instinct. Ada lagi lebih luas, yaitu race preservation instinct. Ini dimiliki setiap orang yang berhubungan dengan kelestarian makhluk yang namanya manusia. Jadi kita itu sebagai pribadi, durasi hidup kita terbatas, tapi ada dorongan dalam jiwa kita agar hidupnya manusia itu berlanjut terus. Ini namanya race preservation instinct. Dorongan seksual, yang cowok suka dengan yang perempuan, yang laki-laki senang dengan yang perempuan. Ini dorongan jiwa. Kalian apa pernah belajar? Saya ini laki-laki, berarti saya harus senang perempuan. Caranya senang tidak ada. Otomatis saja rasa suka itu muncul. Itu yang disebut insting. Jadi seks itu dorongan langsung. Jadi kalian tidak perlu, Pak saya harus belajar detail ini Pak. Tidak harus begitu, dorongan itu ada. Makanya ngapain kamu ngumpulin video-video banyak itu. Nanti kalau ditanya alasannya, loh Pak ini kan saya harus belajar Pak, harus banyak rujukan Pak, harus banyak Allah. Jadi alasanmu saja itu. Itu mungkin bisa jadi alasan kenapa sih kamu kok suka sekali video-video gitu. Jangan-jangan kamu salah mengaktualkan dorongan seksualitas dalam dirimu. Agama ngasih tuntunan, kalau memang tidak kuat menikahlah. Kalau hadisnya Nabi itu kan, kalau menikah tidak mampu puasalah. Pak tambah susah Pak, sudah ditahan tidak bisa menikah, ditahan tidak boleh makan. Maksudnya itu mungkin semacam
pengalih perhatian. Daripada kamu mikir gitu-gitu terus, mending mikir lapar ya, nanti makan apa. Jadi ini secara psikologis mungkin ke situ. Kalau kamu sedang lapar kan sudah pikiranmu diajak ke situ-situ, nggak bisa. Yang dipikir lemes, sudah kamu mikir makan. Ini race preservation. Tiba-tiba saja nanti kalau kalian punya anak, begitu sayangnya sama anakmu. Meskipun kalian tidak pernah kursus parenting, tidak pernah ikut pelatihan jadi orang tua yang baik, yang begini, yang begitu, insting itu muncul sudah dalam dirimu. Meskipun yang seks tadi kalian tidak ikut pendidikan seks yang gimana, kan banyak itu sekarang model-model gitu. Saya yakin kalian sudah bisa. Jadi meskipun nanti mungkin ada cara-cara yang lebih manusiawi atau yang gimana, ya monggo saja. Tapi dorongan itu ada. Jadi yang laki-laki suka yang perempuan. Dalam rangka apa? Berketurunan. Makanya mungkin belakangan banyak ya isu-isu, Pak, sekarang anak muda hari ini itu banyak loh Pak yang tidak mau menikah. Mungkin dorongan untuk menikah itu tertimbun karena kalian punya kegelisahan ini, kegelisahan itu. Tapi dorongan seks itu tidak bisa kita timbun. Itu pasti ada. Mungkin yang tidak menikah ya nanti nyari pelampiasan yang lain. Tapi ini namanya fitrah, insting. Kita pasti punya itu. Tinggal, makanya bahasa kita malam hari ini mengontrolnya. Mengontrol itu bukan berarti mematikan, tapi mengarahkannya agar membawa pada kemanfaatan atau kemaslahatan hidup. Nah, jadi ini di antara sisi diri kita yang jarang dibahas. Sering saya bilang pendidikan kita itu fokusnya masih positivistik, masih pada akal dan panca indera. Sementara alat-alat kita yang lain jarang dibahas, termasuk insting ini atau naluri. Masih ada lagi nurani, hati, kolab, masih ada lagi intuisi. Belum lagi imajinasi. Kita masih punya perangkat yang jarang kita garap. Malam hari ini kita belajar satu tentang insting. Itu pun satu aspek saja, yaitu herd instinct. Insting sosial, insting kerumunan. Baik, apa sih herd instinct itu? Ini kalau pakai definisi, ya herd instinct itu dorongan alami manusia, juga hewan-hewan, untuk mengikuti tindakan atau perilaku kelompoknya secara kolektif. Jadi ada dorongan dalam jiwa kita untuk menyesuaikan hidup dengan kelompok kita. Jadi, lu kelompok saya kok jalan semua ke utara, ya saya harus ke utara berarti. Kelompok saya kok ikut jalan ke selatan semua, ya saya harus ke selatan. Ini herd instinct, jadi dorongan jiwa sosial dalam diri kita. Wah, teman-teman kok ikut ngaji filsafat semua ya, tinggal saya yang belum. Terus kalian gelisah. Ah, saya harus ikut saja. Begitu kalian ikut, meskipun sebenarnya kalian mungkin tidak terlalu senang, kamu nyaman. Karena sekarang kamu ada di kelompokmu. Ini yang disebut herd instinct. Jadi naluri kelompok. Makanya ini disebut fitrah, karena setiap orang pasti punya dorongan itu. Kalian beda sendiri kan tidak mau. Tidak enak, kelihatan terkucil, tersisih, tidak sama dengan yang lain, itu menggelisahkan. Kalian ingin sama saja seperti yang lain, seperti orang lain. Baik, jadi ketika kita menyesuaikan diri dengan banyak orang, ketika kita memutuskan sesuatu, tapi sebenarnya itu bukan mau kita, tapi maunya kelompok kita. Dan kita nyaman dengan itu, meskipun mungkin dalam banyak hal kadang-kadang kita tidak cocok, tidak setuju, tapi tidak apa-apalah. Pokoknya keputusannya orang banyak saya ikuti.
Ini namanya herd instinct. Dulu pernah ya kita membahas kebenaran. Ada kebenaran itu yang sifatnya objektif, ada kebenaran itu yang sifatnya subjektif, ada kebenaran itu yang sifatnya intersubjektif. Nah, dalam kerumunan, dalam kawanan, dalam kelompok, ini kebenarannya sifatnya intersubjektif. Sifatnya kesepakatan. Begitu kita sepakati, ya dia jadi kebenaran. Yuk untuk kos-kosan kita, misalnya kalau kuliah pakai baju hitam-hitam terus yuk. Nah, ini namanya kebenaran pakai baju hitam, itu namanya intersubjektif. Kalau sudah intersubjektif berarti sudah disepakati. Kalau ada yang tanya, apa dalilnya kamu pakai hitam-hitam? Tidak ada, itu tidak ada hubungannya dengan dalil. Ini kesepakatan. Karena apa? Karena ranahnya ranah hidup bersama, ranah sosial. Kenapa kok ada begitu? Ya karena ada dorongan dalam jiwa kita untuk hidup bersama orang lain. Kalau kita hanya mengandalkan kebenaran subjektif-subjektif saja, kemungkinan konfliknya besar. Dan itu tidak nyaman, tidak enak kan kalau hidup itu masing-masing egois, subjektif-subjektif, padahal kita ada di ruang yang sama. Akhirnya dibuatlah kesepakatan bersama. Ini yang disebut intersubjektif. Nah, dorongan jiwa berarti herd instinct itu. Kenapa dorongan jiwa ini muncul? Nah, ini ada beberapa alasannya. Alasan pertama, untuk keberlangsungan hidup. Jadi kita itu dalam banyak aspek tidak bisa sendirian. Bahkan ada yang menjelaskan dalam kelompok hewan tertentu, berkelompok itu lebih memperbesar kemungkinan survive. Ini contohnya misalnya kambing yang banyak itu. Misalnya ada harimau datang, itu kan kemungkinan selamat kita besar. Karena kita tidak tahu nanti kambing yang mana yang diterkam harimau. Tapi kalau kamu sendirian, satu-satunya ketemu harimau, ya mesti kamu, siapa lagi yang kena. Nah, ini insting kerumunan. Di tengah orang banyak saya bisa selamat, jadi aman. Kayak kalian itu cowok-cowok kadang ngumpul bareng-bareng, terus mungkin ada cewek lewat terus sweet-sweet itu. Begitu ceweknya noleh, siapa yang tadi sweet-sweet? Diam semua, bukan saya. Kamu selamat. Coba kamu sendirian, mesti ketahuan bahwa itu kamu. Nah, itu logika sederhana. Kenapa kerumunan kadang-kadang menyelamatkan? Jadi itu alasan pertama. Jadi instingmu jalan. Ini cara untuk aman apa? Gabung dalam kelompok. Biar tidak kelihatan kamu beda sendiri. Tapi kalau kamu sendirian, ada apa-apa, ya kamu yang diserang. Siapa lagi kalau bukan kamu? Wong adanya cuma kamu. Kayak saya tadi ngajar, ada mahasiswanya ngantuk. Salah satu cuma saya tidak lihat, tiba-tiba ada yang menguap keras sekali. Wah, gitu. Terus, ayo siapa tadi yang menguap? Diam semua. Akhirnya selamat semua. Karena saya tidak bisa tahu dalam kerumunan itu tadi siapa. Dan mungkin mahasiswanya kompak, ini tidak usah bilang siapa, pokoknya ada di antara kita lah gitu. Nah, kerumunan itu kadang-kadang menyelamatkan. Bareng-bareng, ya sederhananya bisa saling melindungi. Yang kedua, ya perlindungan dan keselamatan tadi ya, saling melindungi. Karena kita bareng-bareng, bersama-sama jauh lebih kuat daripada sendirian. Dalam senang maupun dalam sedih. Kayak iklan rokok itu ya, ndak ada kamu ndak rame, ndak enak, ndak senang. Kalau kamu ada, aman sudah. Kalau ada apa-apa kita bisa saling lempar tanggung jawab. Jadi, bukan saya, kan ada kamu, buat apa?
Itu kayak mungkin kalau kalian mudik pulang kampung terus ibumu marah-marah, ayo ndak ada yang mau nyapu. Itu kan kalian kalau saudaranya banyak berkelompok kan enak. Ayo, kamu dong. Ibumu capek ini harus dimarahi satu-satu ya capek. Tapi kalau kamu pas sendirian di rumah, yang nyapu siapa, yang buang sampah siapa, mau ndak mau ya kamu. Nah, itu alasannya kenapa banyak orang itu lebih safe, lebih aman. Yang ketiga, resikonya jadi minimal. Barang berat kalau dijinjing bareng-bareng jadi ringan. Barang ringan kalau tidak dikerjakan ya tidak selesai. Jadi, tapi kalau banyak temannya lebih enak. Pekerjaan satu kalau kalian berdua jadinya setengah-setengah. Pekerjaan satu kalian bersepuluh ya 1/10 semuanya. Lebih ringan, lebih enak. Itulah kenapa muncul secara naluriah insting untuk berkelompok. Baik, kalian misalnya, mungkin kalau yang datang padamu misalnya tiba-tiba ada yang menyerangmu, satu misalnya anjing, kalian mungkin masih berani, alah anjing satu aja nyari kayu kamu kejar-kejar balik. Tapi begitu anjing 10, yang lari kamu mesti. Dia sedang bersama kawan-kawannya. Itulah resikonya jadi lebih minimal. Baik. Cuma teman-teman, ini tadi kan masih sifatnya positif. Enak ya punya teman banyak, enak ya punya banyak pendukung. Sampai di titik ini masih aman. Tapi pada saatnya dari herd instinct bisa lahir namanya herd mentality, atau kadang-kadang disebut mob mentality, mental kerumunan. Nah, kalau ini mulai agak kita harus hati-hati. Mental kerumunan itu apa? Ada beberapa penciri. Yang pertama, mental kerumunan itu kalian sudah tidak mau berpikir lagi, yang penting ikut saja teman-teman, ikut saja kelompok saya. Kalian hanya niru saja. Ini sudah herd mentality. Temanmu tadi saya kasih contoh ya, temanmu ke utara, kamu ikut ke utara. Temanmu ke selatan, kamu ikut ke selatan. Alasannya apa enggak tahu. Itu kan kayak film-film humor zaman dulu ya, kayak film Dono Kasino Indro itu ada satu meja orang, yang satu ngasih roti, ditiru kasih roti, kasih daging, ditiru kasih daging, dikasih apa, ditiru kasih apa. Kamu hanya niru saja, nggak ngerti alasannya. Begitu mau kamu makan, ternyata orang yang kamu tiru ngasih makan anjing di bawah. Itu kan tidak nyambung. Kamu ikut saja karena tidak tahu tujuannya, kamu manut saja. Ternyata arahnya tidak seperti yang kalian bayangkan. Jadi mengikuti kelompok tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan kelompokmu sedang apa, tujuannya apa. Ya mereka melakukan itu alasannya apa. Yang penting mereka melakukan saja, kamu ikut melakukan. Kalau tiba-tiba saya noleh ke kanan sambil lihat ke atas, sebagian besar mesti ikut saya lihat ke atas. Tanpa sadar, loh alasannya apa kok tiba-tiba Pak Faiz noleh lihat ke atas. Nah, itu cirinya manusia.